Baik saudara, terkait permasalahan sampah khususnya di Kota Denpasar, saat ini saya sedang berada di kantor Maludong Community. Kita akan membahas terkait dengan permasalahan sampah dan pengelolaan sampah dan juga terobosan-terobosan baru terkait dengan pengelolaan sampah yang ada khususnya di Kota Denpasar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Komang Sudiarte atau kerap disapa Om Bemo selaku founder dari Maludong Community. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi Om Bemo, ini berarti biar agak akrab berarti kita Bapak ya. Oke. Baik Bapak, mungkin ini saya pengen mencari informasi terkait dengan pengelolaan sampah untuk di Denpasar sendiri dan juga untuk kondisinya sekarang seperti apa Bapak terkait dengan sampah yang ada di Kota Denpasar ini Bapak. Ya, kalau kita melihat secara di lapangan bahwa proses pengolahan sampah atau proses penanganan sampah yang saya lihat adalah masih proses pemindahan-pemindahan saja. Yang dari rumah belum masyarakat bisa menyelesaikan dari proses pemilahan, pemanfaatan atau pengurangan. Nah ini kalau ini tidak dilakukan oleh masyarakat, artinya masyarakat itu akan membuang sampahnya dalam keadaan tercampur. Nah kalau sudah tercampur, agak susah untuk memprosesnya, jadinya kami masih melihat bahwa perjalanan proses masa sampah yang kita hadapi di Denpasar masih proses pemindahan dan terakhir yang dipindahin tempatnya di TPA. Nah kalau kami dari komunitas Maludong, keinginan kami tidak akan menyumbang sampah kami ke menuju TPA. Dan seperti apa yang kami harus lakukan, ya harus proses edukasi yang di sumbernya harus kita lakukan dari proses pemilahan, pemanfaatan, pengurangan ini. Dan sampai pemprosesan sampah itu sendiri kalau mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Oke, baik Bapak. Berarti terkait dengan pengelolaan dari komunitas Maludong tidak ingin menyumbangkan sampah kembali lah ke TPA. Kasihan juga yang disumbang itu kan sampah bukan uang, itu persoalannya. Pasti akan menjadi persoalan mereka. Baik Bapak, ini terkait dengan untuk komunitas Maludong sendiri sudah memiliki beberapa tempat belum Pak untuk pengelolaan sampah tersebut Bapak? Nah dulu kan kami di Maludong sebatas cuma mengedukasi termasuk aksi. Nah dari aksi itu kami selalu mendapatkan sampah. Dan kami dulu memang kerjasama dengan pemerintah dengan baik bahwa sampah itu saya tidak tahu akan berakhir kemana. Nah karena tidak tahu berakhir kemana saya takutkan ke TPA. Ya, nah artinya karena tidak jelas itu kami harus memproses sampah hasil kegiatan kami. Nah sekarang kami sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah dari masalah hulu sampai hilir dengan edukasi masyarakat. Ada aksinya, hasil daripada sampah itu seperti residu itu kami sudah punya tempat pemrosesan yang sebut kami TPSL. Karena itu khusus sampah residu saja. Ya. Nah sekarang setelah residu kita sudah sedikit bisa menyelesaikan dengan cara kami yang terbaik. Kami ingin mencoba untuk menyelesaikan persoalan sampah organik ini. Nah ini kan sampah organik juga banyak, apalagi kita di Bali banyak hasil upacara itu mendapatkan sampah seperti ini. Harus ditangani dengan serius seperti apa. Dan kami ingin mencoba dengan yang terbaik juga. Dengan cara kami adalah dari teman-teman yang dari Cemengon, yang dari Gianyar itu kami ikutin juga membuat tebel modern ini. Ya karena itu kami anggap itu yang cepat, yang terbaik untuk sementara waktu itu, bahwa semua sampah organik itu akan masuk, apalagi sampah dari dapur itu akan kami masukkan ke lubang dengan kedalaman 2 meter, diameternya mungkin 80 atau 1 meter. Kami tutup, nanti masyarakat akan membuang ke sini, ke tempat itu just sampah organik saja. Baik Bapak, ini tadi Bapak sempat singgung sedikit terkait dengan tebel modern ini Bapak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bapak terkait dengan tebel modern ini akan ada berapa titik dan juga prosesnya dimulai dari kapan dan diperkirakan proyeksinya akan jadi pada berapa lama Bapak? Ya, kalau kami sih sebenarnya mau cepat-cepat. Persoalan masalah sampah tuh harus cepat. Kalau tidak cepat, penumpukan sampah itu akan terjadi. Dan kami akan mencoba untuk membuat 100 titik yang disupport oleh memang dari Sempurna untuk Indonesia. Ini harus saya sampaikan juga. Terima kasih juga kepada support yang artinya memberikan kesempatan untuk Maludong untuk berbuat, untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami akan mencoba 100 tempat tebal modern ini. Tetapi
100 ini betul-betul masyarakatnya yang sudah bisa memilah. Ya, dan titik itu tidak sembarangan kami akan menempatkan. Itu betul-betul akan ada form yang harus diisikan oleh masyarakat. Mereka bisa mengajukan ya. Masyarakat Kota Denpasar bisa mengajukan kalau syarat ini sudah terpenuhin. Nah, syarat ini sudah terpenuhin ini. Tidak sembarangan di tempat publik. Nanti takut ini tempat publik itu masyarakatnya tidak paham. Akhirnya mereka pikir itu adalah tempat pembuangan sampah semuanya. Sedangkan di sana adalah khusus untuk sampah organik. Nah ini harus dijelaskan betul-betul itu. Tidak sembarangan kita membuat. Biarpun kita bilang target 1 tahun, kalaupun melewati itu tidak apa-apa bagi kami. Yang penting fungsi dari tempat pembuangan betul-betul berfungsi dengan baik itu dan menyelesaikan persoalan sampahnya mereka. Baik Bapak, berarti itu terkait dengan penekanan pengelolaan yang ada di Tebo Modern nanti Bapak ya. Untuk saat ini ada berapa titik Bapak yang sudah berjalan? Sekarang start dari pertemuan kami dengan pemerintah, langsung kami eksekusi. Kemarin kita sudah menyebarkan buesnya dah. Buesnya sudah berapa tempat seperti di Banjarbon, karena Banjarbon akan kami pakai titik seremonialnya. Sudah berjalan bisa. Terus kedua, kami sudah memasang di Pura Nate, sudah ada di SC17, sudah ada di Pura Dalam, sudah ada di masyarakat ini. Dan akan terus berjalan sampai masyarakat itu betul-betul paham dan ingin Tebo Modern itu hadir di tempatnya mereka. Ya, itu yang saya dan akan terus akan berjalan ini sampai ya sedikitnya kami kan komunitas kecil. Harapannya kami, ayo semua kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sementara untuk menyelesaikan persoalan ini dulu gitu. Ya. Baik. Di dalam perjalanan ini Pak, ini kan baru dimulai Bapak ya istilahnya Bapak ya. Seperti apa support dari pemerintah Bapak? Kami tidak bisa melakukan ini sendiri karena ada hal-hal yang perlu dibantu oleh pemerintah. Artinya ya pasti kerjasama itu terjadi. Ini terkait dengan edukasi dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika Tebe itu ingin ada di desanya. Seperti apa Bapak? Ya, yang pasti adalah keinginan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan itu yang pertama. Ya setelah itu masyarakat mulai kita edukasi bagaimana caranya membuang sampah di tempat yang benar, mulai memilahkan sampah dengan baik. Kalau mereka bisa memilah, berfungsilah itu. Berfungsilah Tebo Modern itu, berfungsilah tempat TPS-nya kami, berfungsi dah bank sampah itu. Jadinya kami berusaha untuk bagaimana sumber persoalan sampah itu selesainya di sumber itu. Karena kita melihat di hilirnya sedang menjadi persoalan. Setelah adanya Tebo Modern ini, masyarakat bisa memilah sampah yang masuk di sana adalah khusus sampah organik. Ya, contohnya seperti kalau ada hasil dari upacara, karena ada upacara di sana tuh ada plastik, tolong kurangin plastik itu. Siapa yang berperanan untuk mengurangin, tolong yang berkaitan dengan bisa ngomong gitu. Yang pasti sampah-sampah seperti canang, ya, seperti buah-buahan hasil itu, sayur misalnya ada di dalam rumah itu, masukkan di sana. Mengapa di sana lubangnya 2 meter? Saya tanya mungkin penguraian di 2 meter itu lebih bagus. Ya kalau semuanya di sana dan penguraiannya bagus, saya pikir Tebe dengan besar kedalaman 2 meter akan bisa menyelesaikan sedikit. Itu khusus saya tekankan, Tebe Modern itu khusus untuk organik. Tebe Modern itu sudah ada dulu deh. Tebe namanya. Di sana semuanya dibuang ke sana. Ada proses penguraian, biasanya mereka memelihara babi dulu, semua yang masuk sampah organik saja. Sekarang kan sampahnya sudah tercampur, ya harus dipilahkan. Gitu. Siap, baik Bapak, itu tadi terkait penjelasan Tebe Modern yang bisa dibilang sudah cukup jelas, sangat jelas lah bisa dibilang Bapak ya. Mungkin terakhir Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penanganan sampah ini Bapak? Ya, saya sih bukan ke masyarakat ya.
ke semua komponen yang menghasilkan sampah ya. Ayo berusaha untuk menyelesaikan sampahnya kita dulu ya di lingkungan itu. Karena tempat untuk di luar itu belum ada. Dan akan menjadi persoalan. Jadinya benar, sampahmu tanggung jawabmu. Ya, sampahku tanggung jawab. Artinya apa? Ayo belajar untuk menyelesaikan soal sampahnya kita. Malu dong. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah mau diwawancara dan ditanya-tanya. Semoga programnya semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Saya harapkan juga dari media juga berperan di sini. Ya, kita harus melihat yang nyata aja. Memang menjadi persoalan, kita harus tayangkan bahwa kita masih mempunyai persoalan ini. Ya, bila perlu programnya kami bisa terus dipantau. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bapak ya. Baik saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Komang Sudiarto selaku founder dari komunitas Maludong. Dan saudara, saat ini terkait dengan pengelolaan sampah telah dibuat sebuah program yang dinamakan sebuah tebe modern dengan kedalaman 2 meter dan bisa mengelola sebuah sampah organik. Dan program ini juga bisa disukseskan oleh masyarakat yang bisa memilah-milah sampahnya atau sampah yang dihasilkan sendiri bisa dipilah dan juga dipilih untuk dimasukkan ke dalam tebe modern tersebut. Adisya Nipar, Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali.